Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah ilmu hukum kelas KAKO dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trini, program studi kriminologi angkatan 2021. Di video kali ini, kami akan menjelaskan kembali materi pada pertemuan ke-6 yaitu ilmu pengertian hukum bagian 2 yang telah Bu Trini jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contoh, perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum terdiri atas satu, perbuatan hukum bersegi atau sepihak, yaitu perbuatan hukum yang cukup dengan pernyataan kehendak satu pihak saja. Contohnya, pembuatan surat wasiat. Yang kedua, perbuatan hukum bersegi dua atau timbal balik, yaitu perbuatan hukum yang mensyaratkan kata sepakat dari kedua pihak atau lebih. Contohnya yaitu perjanjian jual beli. B. Perbuatan subjek hukum yang berakibat hukum terlepas dari kehendak pelaku, yaitu perbuatan yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk menimbulkan akibat hukum, tetapi hukum tetap mengikat akibat hukum. Perbuatan subjek hukum berakibat hukum terlepas dari kehendak pelaku ini terdiri atas satu, perbuatan melawan hukum. Contoh pasal 1365 KUHP Perdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Yang kedua, perbuatan yang tidak melawan hukum, contohnya zawarnemi, yaitu secara sukarela mengikat diri untuk mewakili dan menyelesaikan urusan orang lain dengan atau tanpa pengakuan orang tersebut. Pasal 1354 KUHP Perdata. Lalu saya akan menjelaskan tentang perbuatan hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa perbuatan hukum yang bukan subjek hukum adalah peristiwa hukum yang tidak timbul karena subjek hukum, melainkan karena akibat-akibat hukum tertentu, seperti kelahiran, kematian, dan kekadaluarsaan hukum. Adapun peristiwa hukum dapat terjadi karena keadaan tertentu, seperti orang dengan penyakit jiwa, kejadian alam seperti banjir bandang dan tanah longsor, dan kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia seperti kematian, kelahiran, dan usia seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat ini bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum, yaitu yang pertama, tindakan menurut hukum, misalnya jual beli, membuat testamen, melangsungkan perkawinan, dan lain-lain. Yang kedua, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya jual beli narkoba dan menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga, tindakan yang melanggar hukum, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain, persaingan curang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, tindakan karena tidak memenuhi kewajiban yang di dalam hukum. Yang dalam hal itu disebut wan prestasi, default, misalnya tidak membayar utang, tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, dan lain-lain. Dalam hukum, berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan, sedangkan tidak berbuat adalah sesuatu yang seharusnya ia perbuat merupakan pengabaian, omission, atau natalen. Dilihat dari segi aturan yang mengatur perbuatan itu, perbuatan hukum dapat dibedakan antara perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum privat dan perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum. Pengertian hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yang tidak diatur oleh hukum, bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum terjadi karena adanya peristiwa hukum. Hubungan hukum melahirkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Namun dalam tanda kutip, pertunangan dan lamaran bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum dapat terjadi di antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh hubungan hukum yang diatur dalam hukum adalah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian.
Kalau dilihat dari sifat hubungan hukum, maka dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Sengketa hubungan hukum privat dapat diselesaikan di pengadilan khusus, contohnya pengadilan niaga. Sementara sengketa hubungan publik dapat diselesaikan di peradilan umum atau peradilan administrasi maupun peradilan yang lain. Yang berikut adalah segi hubungan hukum. Segi hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama, segi kewenangan yang disebut hak. Yang berikut yang kedua, kewajiban, adalah segi pasif dari hubungan hukum. Hak dan kewajiban keduanya timbul dari satu peristiwa hukum, misalnya jual beli. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1474 KUH Perdata, sebagai ditegaskan dalam pasal 1763 KUH Perdata bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum mempunyai 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. A menjual mobilnya kepada B. A wajib menyerahkan mobilnya kepada B dan berhak meminta pembayaran kepada B. B wajib membayar kepada A dan berhak meminta mobil kepada A setelah dibayar. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Dalam contoh di atas, objeknya adalah mobil. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, A dan B mengadakan hubungan jual beli atas mobil. B, A dan B sebagai pemegang hak dan pengembang kewajiban. C, mobil sebagai objek yang bersangkutan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat hubungan hukum. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hubungan hukum itu baru ada apabila telah dipenuhinya sebagai syarat. Yang pertama, adanya dasar hukum ialah peraturan hukum yang telah mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Contoh, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Dasar hukumnya adalah pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata. Saya akan menjelaskan tentang akibat hukum. Peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Sebagai contoh, jual beli menimbulkan akibat hukum. Pembeli wajib membayar dan berhak menerima barang yang telah dibelinya. Sebaliknya, penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas barang tersebut. Selanjutnya, wujud dari akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud, yang pertama, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya keadaan hukum. Yang kedua, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban lainnya. Yang ketiga, lahirnya saksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum. Penjelasan materi pada pertemuan 6 dari kelompok kami. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.